hormati Bapak M. Hasbi Pasala selaku fasilitator saya, yang saya hormati pula Ibu Maslan Numangaul selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Jumriana SPD. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahapan awal dari rangkaian supervisi akademik, yaitu tahapan pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Jum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Jum? Alhamdulillah sehat. Saya boleh mengganggu waktu sebentar ya Bu Jum? Boleh, silakan. Tidak sibuk kan Ibu? Tidak. Baik Bu Jum. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kita rencana akan melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan ini bertujuan untuk membantu Ibu Jum nantinya dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi mengajar Ibu. Nah, dalam tahapan supervisi akademik ada 3 tahapan nanti kita akan lewati bersama, yaitu tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita ngobrol ini adalah kita melakukan tahapan pra-observasi. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Jum ya. Oke. Baik Bu Jum, sebelum kita nanti mengobrol lebih jauh nih, saya cuma mau tahu dulu apa sih harapan Bu Jum dari obrolan kita nanti kali ini. Saya berharap setelah kita ngobrol sebelum observasi, saya bisa mempersiapkan dengan baik apa saja yang bisa saya siapkan nanti sebelum Ibu masuk dalam kelas saya. Dan mungkin dari sini saya bisa dapat ide-ide yang pas bisa saya gunakan nanti pada saat observasi. Oke, baik Ibu Jum. Nah, di awal pertanyaan saya ini, apa sih materi yang akan Ibu bawakan nanti pada saat saya melakukan observasi? Materi yang saya sampaikan nanti di kelas yaitu volume, prisma, dan limas. Oke, jadi volume, prisma, dan limas betulnya. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih Ibu yang sudah Ibu susun dari materi tersebut? Tujuan pembelajarannya, saya berharap setelah peserta didik mengikuti pembelajaran yang saya berikan, mereka bisa mengetahui rumus dan bagaimana mereka bisa menghitung volume dari prisma dan limas. Oke, baik Bu, tujuan pembelajaran di sini adalah bagaimana peserta didik bisa menentukan rumus dan bisa menghitung volume prisma dan limas. Oke, baik Bu Jum, selama ini pengalaman Ibu Jum untuk materi ini biasanya nih peserta didik mengalami kesulitan di bagian mana? Atau Bu Jum ada mengalami kendala pada saat mengajarnya di bagian apa? Kendalanya di situ anak-anak masih banyak yang sulit untuk menghitung. Menghitung volumenya gitu Iya. Oke. Nah, kalau itu merupakan suatu kendala dalam menghitung volume, apa nih strateginya Bu Jum untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin saya bisa mendampingi mereka pada saat pembelajaran. Saya di sini kan saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Jadi saya akan berusaha untuk mendampingi di setiap kelompok pada saat mereka mulai menghitung. Luar biasa sekali Bu Jumnya, akan melakukan pendampingan khusus nih buat peserta didik. Baik Bu Jum, untuk pembelajaran pada saat nanti saya observasi ini, apa sih strategi pembelajaran yang akan Bu Jum lakukan? Pertama-tama saya akan menyiapkan RPP terlebih dahulu, kemudian menyiapkan LKPD, kemudian mempersiapkan media pembelajaran dan alat peraga yang akan saya gunakan. Oke, jadi Bu Jum di sini akan menyiapkan dulu rencananya, kemudian media ataupun metode yang tepat, dan juga pasti lembar kerja peserta didik. Itu Bu Jumnya. Oke, baik Bu Jum. Pastinya dalam pembelajaran nanti ini Bu Jum mau meningkatkan kompetensi yang akan Bu Jum kembangkan. Menurut Bu Jum ini kompetensi apa sih yang akan Bu Jum kembangkan yang ingin saya observasi nantinya? Pada pembelajaran ini saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Ya, yang pertama terutama dalam metode dan model pembelajaran yang saya gunakan, kemudian bagaimana saya pengelolaan kelasnya, dan ketiga saya berusaha untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya berusaha untuk memancing keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Jum, yang saya tangkap tadi bahwa Bu Jum ingin mengembangkan atau meningkatkan kompetensi pedagogik khususnya tentang penggunaan metode dan media yang tepat, kemudian bagaimana Bu Jum mengelola kelas dengan baik, kemudian bisa memancing keaktifan peserta didik dan mau mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu Bu Jumnya. Nah, lalu untuk bisa mencapai kompetensi yang ingin Bu Jum lakukan tersebut, yang ingin Bu Jum tingkatkan, apa nih strategi yang akan Bu Jum lakukan? Saya mencoba untuk menyiapkan media pembelajaran yang berupa PowerPoint, kemudian pemilihan alat peraga yang tepat. Di sini saya menyiapkan alat peraga berupa
Prisma, bangun Prisma dan Limas, sehingga peserta didik bisa langsung melihat bentuk Prisma itu seperti apa dan Limas itu seperti apa. Oke, baik Bu Jum. Jadi di sini Bu Jum berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik gitu Bu Jum ya, Iya. baik secara visual maupun secara nyata di berupa alat peraga seperti itu, sehingga peserta didik ini bisa lebih mudah memahami konsep yang ada. Baik Bu Jum, luar biasa sekali nih persiapan dari Bu Jum untuk mempersiapkan pembelajaran pada saat nanti di observasi gitu Bu Jum ya. Lalu sampai sejauh mana nih persiapan Ibu Jum? Apakah sudah tuntas atau masih ada yang masih perlu dipersiapkan? Sampai sekarang masih ada yang perlu saya siapkan lagi, tapi tinggal dilengkapi saja. Oke, baik Bu Jum. Dalam mempersiapkannya itu kembali atau melengkapinya, adakah mungkin yang bisa membantu Ibu atau rekan yang bisa membantu Ibu Jum dalam mempersiapkan hal tersebut? Awalnya saya berusaha untuk mempersiapkan dulu, nanti pada saat saya mempersiapkan dan ternyata ada kendala, baru saya bisa minta saran dan masukan dari teman-teman yang mengajar bidang studi yang sama dengan saya. Oke, bagus sekali Bu Jum, karena memang kita memerlukan kolaborasi dengan teman untuk membantu kita. Oke, baik Bu Jum, sepertinya nih persiapan Bu Jum sudah cukup matang untuk melakukan pembelajaran. Kapan nih saya bisa masuk observasi di kelas Ibu? Kebetulan hari Sabtu saya ada jam di kelas 8G, jadi mungkin Ibu bisa masuk observasi kelas di pas saya mengajar di kelas 8G. Oke, baik Bu Jum, berarti nanti kita ketemu di hari Sabtu. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu Jum rencanakan. Oke, sampai ketemu hari Sabtu Bu Jum. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Jum. Sama-sama Bu. Oke. Baik, demikian para observasi yang saya lakukan bersama Ibu Jum. Semoga pada saat nanti kita melakukan observasi, pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Ibu Jum. Terima kasih.
Berarti
akan melakukan praktik coaching pasca observasi dari rangkaian supervisi akademik. Yang sebelumnya kami telah melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan pada saat ini kami akan melakukan wawancara pasca observasi dari rangkaian kegiatan supervisi akademik. Perkenalkan, di sini saya sebagai supervisor Anugrahini Bintari, kemudian rekan saya Ibu Jumriana SPD selaku guru yang supervisi atau coachingnya. Kemudian pada kesempatan ini kami didampingi oleh Ibu pengamat kami, yaitu dari pengajar praktik saya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Mimika, Ibu Maslan Lumangkau. Selamat pagi Bu Jum, selamat pagi Maslan. Baik Ibu Maslan, izin kami bisa langsung mulai praktik untuk pasca observasi. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Bu Jum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Bu Jum? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, saya bisa minta waktunya sebentar ya Bu Jum ya, untuk kita bincang-bincang dalam kegiatan pasca observasi dari tahapan akhir dari kita kegiatan supervisi akademik. Nah Bu Jum, seperti yang sudah kita lakukan yang sebelumnya, yaitu tahap observasi, kemudian saya sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu Jum pada minggu lalu, dan sekarang kita ketemu untuk melakukan wawancara pasca observasi. Nah Bu Jum, sebelum kita mengobrol lebih jauh nih, apa nih yang Ibu Jum inginkan atau harapkan dari obrolan kita kali ini? Setelah kita obrolan kali ini, saya berharap saya bisa memperbaiki cara mengajar saya dalam kelas, saya bisa memperoleh ide-ide baru lagi, untuk lebih memperbaiki lagi bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas. Oke, baik Bu Jum, jadi dari obrolan ini Bu Jum harapkan nanti dapat ide baru lagi ya untuk kegiatan yang akan datang lagi supaya lebih baik. Oke, baik Bu Jum, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana nih perasaan Bu Jum setelah melakukan pembelajaran pada minggu lalu? Cukup menyenangkan sih bagi saya, dan saya juga berterima kasih karena Bu Tari mau melihat proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas. Berarti Bu Jum, pada saat pembelajaran itu, menurut Bu Jum ini apakah pembelajaran yang Ibu Jum lakukan sudah sesuai dengan rencana yang Bu Jum susun atau masih belum? Menurut saya sudah sesuai yang saya harapkan. Oke. Berarti tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai, apakah sudah tercapai? Kalau misalnya sudah tercapai, dari mana Ibu Jum bisa melihat bahwa tujuan itu sudah tercapai? Atau kalau jika belum, mengapa Bu Jum? Menurut saya sudah tercapai karena saya lihat antusias anak mengerjakan soal-soal yang saya berikan sangat baik, dan sebagian besar dari mereka kayaknya sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Benar, bujurnya saya juga bisa melihat itu bahwa anak-anak dia antusias mengerjakan dan mereka aktif untuk mengerjakan. Kemudian Ibu Jum, baiklah kita identifikasi ya pembelajaran yang minggu lalu Bu Jum. Nah, menurut Bu Jum, bagian apa sih dari pembelajaran Bu Jum yang sudah Bu Jum rasa baik, yang perlu dipertahankan? Atau mungkin ada bagian apa yang masih Bu Jum rasa kurang yang perlu ditingkatkan? Menurut saya yang perlu ditingkatkan di sini adalah semangat anak-anak. Di sini saya lihat mereka sudah cukup baik dalam hal bekerja kelompok, karena di sini kemarin kan saya membagi kelompok, beberapa kelompok. Saya perhatikan anak-anak di sini sudah luar biasa sekali kerjasamanya. Kemudian mereka yang sudah cukup mahir menyelesaikan soal, saya lihat mereka cukup membantu teman-temannya yang masih kurang mampu di situ. Jadi saya merasa sangat terbantu di situ. Ya, jadi Bu Jum merasa bahwa pelajaran itu ada yang baiknya itu anak-anak bisa membantu gitu ya, teman yang sebayanya. Sebaya. Nah kalau begitu Bu Jum, kira-kira apa nih yang masih perlu diperbaiki untuk tingkatkan lagi? Mungkin cara menghitung anak-anak mungkin ya, karena mereka di sini masih ada beberapa anak yang terkendala dalam operasi dasar menghitung. Itu yang kayaknya masih perlu pendampingan. Iya. Padahal waktu kemarin Bu Jum saya lihat sebenarnya sudah mendamping gitu Bu Jum ya. Tapi Bu Jum masih rasa perlu lagi pendampingan perlu ada. Biasa Bu Jum. Baik Bu Jum. Nah pada saat kita bincang-bincang nih di pra observasi, Bu Jum menyampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan pada saat pembelajaran minggu lalu yang saat saya observasi. Nah menurut Bu Jum, kompetensi yang ingin Bu Jum kembangkan atau tingkatkan tersebut, apakah sudah terwujud sebelumnya atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi? Masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin memang saya menggunakan diferensiasi konten. Saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, sudah menggunakan alat peraga juga, tapi sepertinya saya masih perlu meningkatkan lagi pada diferensiasi prosesnya. Oke,
betul sekali Bu Jumnya. Kemarin juga saya sudah melihat sendiri bahwa Bu Jum sudah melakukan literasi konten, di mana Bu Jum menyediakan untuk medianya, ada yang berupa status point, kemudian ada Bu Jum menyiapkan alat raganya sehingga anak bisa melihat langsung gitu ya, supaya mereka lebih memahami. Tapi Bu Jum mau meningkatkan lagi untuk diferensiasi proses ya, biasa belumnya. Oke, tadi Bu Jum sudah menyampaikan nih ingin meningkatkan lagi kompetensi Ibu, terutama nanti dalam pembelajaran tentang diferensiasi. Nah, terkait dengan area pengembangan ini Bu Jum, apakah rencana dari Bu Jum ke depannya untuk mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi di pembelajaran ke depannya? Apakah ada rencananya Bu Jum? Apa rencananya? Mungkin boleh dinyatakan. Mungkin saya perlu membuat sebuah agenda ya. Mungkin di situ saya bisa menuliskan apa saja yang sudah saya lakukan dalam kelas dan apa yang perlu saya lakukan. Jadi saya berusaha untuk mencari ide-ide baru atau mencari referensi lain sambil bertanya ke teman-teman yang sama dengan bidang studi saya. Oke, baik. Nah, kapan rencananya Bu Jum akan melakukannya? Kalau dari sekarang mungkin lebih bagus lagi ya, lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus, luar biasa Bu Jumnya. Luar biasa rencananya Bu Jum ya. Lalu dalam melaksanakan rencananya Bu Jum nih, adakah mungkin pihak atau rekan yang bisa Ibu Jum libatkan untuk membantu Bu Jum dalam melaksanakan rencana tersebut, atau yang bisa mendorong atau memotivasi Bu Jum dalam melaksanakan rencana tersebut? Ada beberapa teman, salah satunya Ibu. Tempat saya biasanya bertanya atau perlu ide-ide baru, biasanya saya tanya ke Butari juga kan. Ya betul Bu Jum, kita saling kolaborasi gitu ya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi pembelajaran kita. Baik nih Bu Jum, rencananya sungguh luar biasa nih Bu Jum. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan sesuai dengan yang Bu Jum rencanakan. Tapi saya mau tanya nih, apa nih komitmen Bu Jum untuk melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya perlu membuat agenda ya, menuliskan semua apa yang akan saya lakukan di dalam kelas, mungkin memperbaiki RPP saya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saya, kemudian banyak-banyak mencari referensi, mencari ide-ide, mungkin bertanya dengan teman-teman yang mungkin selalu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari situ saya bisa banyak belajar. Oke, baik Bu Jumnya. Jadi di sini saya lihat bahwa Bu Jum mau berusaha memperbaiki diri, tentunya dengan membuat agenda itu sudah bagus ya Bu Jum, jadi bisa mengontrol sampai di mana Bu Jum sudah melaksanakan rencana tersebut ya. Jadi Bu Jum, kita bisa juga saling kolaborasi untuk tentang pelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Jum, dari percakapan kita ini apa sih kesimpulan yang bisa Bu Jum ambil? Kesimpulannya mulai dari awal sampai sekarang mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas mungkin masih banyak yang perlu saya perbaiki. Kemarin memang saya sudah berusaha untuk melakukan berdiferensiasi konten, tapi saya merasa masih kurang dalam diferensiasi prosesnya. Jadi dari situ mungkin saya masih perlu banyak bertanya dari teman-teman, mungkin dari internet, atau mencari ide-ide baru lagi dengan banyak-banyak membaca atau menonton video-video pembelajaran yang ada di platform belajar. Oke, baik. Luar biasa nih Bu Jumnya. Jadi Bu Jum bisa menyimpulkan sendiri nih apa idenya Bu Jum untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Pastinya tentang kita kolaborasi. Pastinya kita pasti selalu berkolaborasi Bu Jum ya untuk kedepannya, untuk anak didik kita supaya menjadi lebih baik. Nah, luar biasa sekali Bu Jum. Jadi saya jadi penasaran nih untuk mengetahui progres dari pengembangan diri Bu Jum. Kapan nih saya bisa lagi untuk bertemu dengan Bu Jum melakukan supervisi akademik seperti ini Bu Jum? Boleh ya? Boleh. Kapan kita bisa lakukan Bu Jum? Iya, karena sekarang kan sudah mau ujian, jadi mungkin kita bisa melakukan seperti ini lagi mungkin di awal semester nanti ya. Oke, berarti Bu Jum sudah punya agenda nih di awal semester. Kita akan lakukan lagi supervisi akademik. Saya penasaran sekali dengan progres dari Bu Jum. Jadi kita ketemu di awal semester Bu Jum ya? Oke, baik, terima kasih Bu Jum untuk waktunya untuk wawancara kita hari ini, wawancara di pasca observasi. Terlebih lagi Bu Jum sudah meluangkan waktu yang lebih dari kegiatan kita per observasi, kemudian observasi di kelas sampai saat ini di wawancara pasca observasi. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Ibu Maslan yang sudah mendampingi kami dalam percakapan pasca observasi. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri perbincangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.